Malam hari menyelimuti favela di pinggiran Rio de Janeiro. Dari ganggang sempit yang berliku di perbukitan, kilatan lampu patroli polisi merah memantul di dinding rumah padat penduduk. Tiba-tiba suara tembakan membelah keheningan. Teriakan panik terdengar di kejauhan. Di balik bayang-bayang sekelompok pria bersenjata berjaga. Inilah dunia gelap yang menjadi keseharian banyak warga di Brazil. Faksi-faksi kriminal menguasai wilayah ini bak penguasa perang. Mereka lahir dari penjara yang penuh sesak, tumbuh menjadi jaringan kejahatan lintas benua, dan kini mencekram jalanan dengan kekerasan. Dari balik jeruji besi hingga merambah benua lain, inilah kisah faksi narkoba yang mengendalikan jalanan di Brazil. Fenomena muncul aksi kriminal di Brazil tidak lepas dari konteks sosial dan historis negara tersebut. Sejak akhir abad ke-20, sistem penjara Brazil yang overkapasitas dan brutal menjadi sekolah bagi organisasi kriminal. Dua kelompok terbesar, Primeiro Comando da Capital dan Comando Vermelho, berakal di dalam penjara dan memanfaatkan kondisi kacau untuk merekrut anggota serta membangun hierarki kekuasaan. Penjara-penjara negara bagian yang penuh sesak dan kekurangan sumber daya menciptakan ruang hampa kekuasaan. Disinilah faksi tumbuh dengan menawarkan perlindungan dan tatanan alternatif bagi narapidana. Hal-hal yang gagal disediakan negara, para gembong di balik treli besi tetap mampu mengirim perintah ke kaki tangan di luar penjara, menjadikan lembaga permasyarakatan semacam markas komando. Selain itu, ketimpangan ekonomi dan marginalisasi sosial di Brazil turut menyuburkan faksi kriminal. Banyak pemuda dari komunitas miskin, terutama pemuda kulit hitam, merasa tidak memiliki peluang di luar, sehingga bergabung dengan geng dipandang sebagai jalan pintas untuk mendapatkan penghasilan dan status. Kriminalisasi terhadap pelanggaran kecil, misalnya kepemilikan narkotika, juga memasukkan ribuan anak muda tak berdaya ke penjara, di mana mereka justru bergaul dengan jaringan kriminal terorganisir. Stigma mantan narapidana pun mempersulit reintegrasi ke masyarakat, sehingga banyak yang akhirnya kembali ke dunia kejahatan. Kondisi ini menciptakan siklus setan. Penegakan hukum yang keras tanpa rehabilitasi memperkuat faksi yang kemudian kian mengakar di masyarakat. Lemahnya institusi negara dan merajalelanya korupsi memperparah situasi. Oknum aparat seringkali berkolusi atau tutup mata terhadap aktivitas faksi selama mereka ikut diuntungkan. Singkatnya, faksi-faksi narkoba di Brazil muncul dan berkembang karena kombinasi faktor. Penjara penuh menjadi inkubator kriminal, kemiskinan akut, ketidaksetaraan, serta negara yang gagal melindungi warga termarginalkan. Semua ini membuka peluang bagi kelompok kriminal menawarkan jalan keluar, meski pada akhirnya berupa jerat kekerasan yang lebih dalam. Brazil memiliki puluhan organisasi kriminal, namun beberapa faksi utama mendominasi landscape kejahatan narkoba di negeri itu. Primeiro Comando da Capital dan Comando Vermelho disebut sebagai dua kelompok kriminal terbesar dengan jangkauan nasional. Sementara itu, milisia menonjol karena melibatkan aparat negara dan menjalankan ekonomi kriminal lokal, seperti menarik pungli keamanan dan memonopoli layanan umum, alih-alih perdagangan narkoba global. Selain faksi di atas, ada puluhan geng kecil lain di berbagai daerah, sering bersekutu dengan salah satu kubu besar PCC dan CV demi perlindungan. Peta kejahatan Brazil pun terus berubah, aliansi bisa bergeser, dan faksi baru bisa muncul di perpecahan faksi lama. Primeiro Comando da Capital atau Komando Pertama Ibu Kota yang disingkat dengan PCC, berdiri pada tahun 1993 di penjara Taubaté, Sao Paulo. Organisasi ini didirikan oleh segelintir narapidana sebagai tangkapan atas pembantaian di penjara Carandiru 1992 dengan tekad memberdayakan narapidana melawan penindasan. Dari awal yang sederhana itu, PCC berevolusi menjadi organisasi kriminal paling kuat di Brazil dengan sekitar 100.000 anggota di hampir semua negara bagian. Markas kekuatan PCC tetap di Sao Paulo, namun jaringannya meluas lintas negara hingga dijuluki Leviathan kriminal transnasional oleh para pengamat. PCC memiliki struktur yang rapi tetapi fleksibel. Mereka dipandu oleh Estatuto, semacam anggaran besar yang menetapkan kode etik ketat. Misalnya, anggota dilarang menfitnah sesama dan ada sistem sanksi bagi pelanggaran aturan. Pada puncak organisasi, terdapat Sintonia Geral Final, semacam dewan pimpinan yang mengendalikan strategi kelompok.
Namun PCC juga menerapkan model sel terdesentralisasi. Setiap wilayah, negara bagian atau kota memiliki sintonia lokal yang relatif otonom tapi setia pada komando pusat. Komunikasi rahasia dijaga ketat, bahkan pemimpin tertinggi seperti Marcos William Herbas Comaso atau Makola tetap mengendalikan operasi walau mendekam di penjara dengan keamanan maksimum. Para pentolan di penjara mengatur bisnis harian via pembos, kurir, dan ponsel selundupan, memastikan roda organisasi terus berputar di dalam dan luar bui. Uniknya, 70% anggota PCC berada di balik jeruji, menjadikan penjara benar-benar pusat komando. Kondisi ini dimanfaatkan PCC untuk merekrut anggota baru di penjara. Tawaran solidaritas dan perlindungan di dalam bui membuat banyak napi bergabung demi keamanan mereka. Dalam operasinya, PCC tidak hanya mengandalkan perdagangan narkoba. Modus mereka mencakup meragami kejahatan terorganisir, mulai penyelundupan senjata, perampokan terencana, hingga pencucian uang skala besar. Jaringan keuangan PCC terbilang canggih. Mereka mendirikan perusahaan kedok dan bahkan memenetrasi bisnis legal. Laporan intelijen menyatakan PCC telah membiayai kandidat politik lokal dan memenangkan kontrak publik untuk jasa tertentu sebagai cara mencuci uang dan memperluas pengaruh. Contohnya pada tahun 2025 terungkap operasi Hidden Carbon di mana PCC terlibat skema penipuan pajak bahan bakar. 46 miliar real hasil kejahatan dicuci melalui perusahaan fintech periode 2020-2024. Uang gelap PCC juga dialirkan ke bisnis real estate, stasiun pengisian bahan bakar, dan sektor formal lain untuk menyamarkan aset. Dengan diversifikasi ini, PCC membangun imperium ekonomi bawah tanah yang sulit dilacak. Jangkauan internasional, PCC kini bukan cuma pemain lokal, tapi aktor transnasional. Mereka memanfaatkan posisi geografis Brazil yang dekat sumber kokain, sekaligus memiliki pelabuhan Atlantik. Rute klasik PCC dimulai dari perbatasan Brazil, Paraguay, Bolivia, dikenal sebagai rute Caipira, tempat kokain masuk. Dari sana, narkoba didistribusikan ke pasar domestik atau dikapalkan keluar. Afrika Barat menjadi persinggahan strategis. Menurut laporan kebijakan, PCC bersama kartel Amerika Latin lainnya memperluas jalur kokain via pesisir Afrika Barat untuk masuk ke Eropa. Wilayah tanpa hukum di Afrika dimanfaatkan untuk menghindari patroli dan penegakan di jalur langsung ke Eropa. PCC juga membangun hubungan dengan jaringan kriminal internasional, misalnya mafia Drangheta dari Italia untuk bersama-sama memasuk kokain ke pasar Eropa. Selain itu, anggota atau afiliasi PCC dilaporkan hadir di negara-negara tetangga, Amerika Selatan, bahkan mencapai Amerika Utara. FBI melaporkan sel PCC terdeteksi di 12 negara bagian Amerika Serikat, terutama di komunitas diaspora Brazil, yang digunakan untuk pencucian uang dan perdagangan senjata. Semua ini menjadikan PCC semacam kartel global baru yang terpangkal di Brazil, namun menjulurkan tentakel di berbagai benua. Komando Vermelho atau disingkat dengan CV atau Komando Merah adalah geng kriminal legendaris asal Rio de Janeiro. Didirikan pada akhir 1970-an di penjara Cândido Mendes. CV lahir dari aliansi napi politik kiri dengan napi kriminal biasa. Inilah asal nama merah yang melekat. Seiring waktu, CV bertransformasi menjadi sindikat narkoba terbesar di wilayah Rio dan salah satu yang tertua di Brazil. Mereka menguasai banyak favela melalui kombinasi kekerasan dan kebijakan populis. Misalnya, membagikan sembako atau membantu biaya warga untuk memenangkan loyalitas atau setidaknya kepatuhan. CV berakar kuat di favela-favela Rio de Janeiro. Kelompok ini ibarat pemerintah bayangan. Di wilayahnya, mengatur titik penjualan narkoba, memungut iuran keamanan, hingga mengontrol layanan transportasi ilegal. Contoh nyata baru-baru ini, CV mengoperasikan aplikasi ojek daring ilegal di wilayah Villa Kennedy, Rio, memaksa ratusan tukang ojek motor memakai aplikasi mereka, alih-alih Uber. Skema itu menghasilkan keuntungan hingga 1 juta real per bulan yang kemudian dicuci melalui perusahaan cangkang untuk modal bisnis narkoba. CV dikenal adaptif, memonetisasi apa saja di komunitas miskin, dari penyediaan gas memasak, internet, TV kabel ilegal, angkutan ojek, sampai sistem keamanan ala preman. Mirip metode milisia, bedanya CV tetap inti sebagai organisasi narkoba dan kekuatan militernya kerap berhadapan-hadapan langsung dengan polisi. CV mempunyai reputasi konfrontatif dan terang-terangan melawan penegakan hukum. Wilayah yang mereka kuasai sering menjadi zona perang urban. Salah satu insiden paling berdarah terjadi Mei 2021 ketika polisi menggerebek favela yang diduga basis CV. Operasi berujung baku tembak sengit dan menewaskan 28 orang. 27 orang diantaranya diduga anggota CV.
Peristiwa ini mengejutkan publik dan memicu kritik internasional atas brutalitas polisi. Namun angka tersebut ternyata dikalahkan oleh operasi lebih besar 2 tahun kemudian. Oktober 2023, polisi Rio de Janeiro melancarkan operasi terkoordinasi terhadap CV di kompleks favelas Complexo do Alemão dan Penha. Hasilnya sangat mengejutkan, sekitar 121 orang tewas, termasuk 4 polisi. Menurut data resmi, sementara sumber komunitas menyebut korban bisa mencapai 130 orang. Ini menjadikannya salah satu razia polisi paling mematikan dalam sejarah Brazil modern. Pemerintah lokal sempat menutup sekolah dan jalan selama operasi. Suasana sangat mencengkam, menyelimuti warga sipil yang terjebak di tengah baku tembak. Gelombang kekerasan ini memperlihatkan betapa kuatnya cengkraman CV di area perkotaan, sekaligus kasarnya metode kontrakriminal yang ditempuh negara. Kehadiran CV terasa nyata dalam keseharian Rio. Baku tembak antar geng atau dengan polisi kerap terjadi di siang bolong, mempertinggi rasa ketidakamanan. Warga sipil sering menjadi korban pelurukan nyasar atau harus hidup dalam bayang-bayang teror dan represi sekaligus, terjepit antara ancaman geng dan tindakan polisi yang kadang sewenang-wenang. Tragedi kemanusiaan ini memicu perdebatan panjang. Sebagian menilai taktik perang narkoba yang frontal telah gagal karena hanya menambah korban jiwa tanpa menyentuh akar masalah. CV sendiri pun bukan monolit tunggal, internalnya pernah retak dan pemimpin terkenal seperti Fernandinho Beiramar telah ditangkap sejak lama. Namun, organisasi ini mampu regenerasi, para pemimpin baru muncul dan tetap menjalankan roda bisnis kokain internasional yang menggurita. CV juga berekspansi ke luar Rio, dan aliansi dengan faksi di negara bagian lainnya demi pasar baru. Dalam penjara, CV bersaing ketat merekrut tahanan, terutama di wilayah utara dan timur laut Brazil, menantang dominasi VCC di sana. Perseteruan VCC versus CV inilah yang mewarnai banyak konflik berdarah beberapa tahun terakhir. Di belantara Amazon yang luas, muncul faksi regional bernama Familia do Norte atau disingkat dengan FDN. Dibentuk sekitar tahun 2006 oleh para pengedar lokal Manaus. FDN awalnya bertujuan melindungi bisnis mereka dari ekspansi VCC. FDN beroperasi di jantung Amazon dan memanfaatkan geografi unik daerah itu. Sungai-sungai besar, rimba perbatasan, dan jarak yang jauh dari pusat kekuasaan. Wilayah Amazon menjadi jalur strategis penyelundupan kokain dari negara tetangga, Peru, Kolombia, menuju Brazil, dan selanjutnya ke luar negeri. Rute Solimões, salah satu aliran sungai Amazon, dikenal sebagai jalur emas pengiriman narkoba ke Atlantik. FDN menguasai titik-titik kunci di rute sungai ini, menjadikannya gatekeeper perdagangan kokain di utara. FDN pernah relatif low profile di kancah nasional, tetapi itu berubah drastis pada 1 Januari 2017. FDN yang bersekutu dengan CV terlibat bentrokan brutal melawan geng VCC di dalam penjara Anísio Jobim Manaus. Hasilnya adalah pembantaian 56 narapidana, banyak yang dipenggal dan dimutilasi, menjadikannya salah satu kurungan penjara paling berdarah setelah tragedi Carandiru 1992. Perang penjara tahun 2017 tak berhenti di situ saja. Beberapa hari kemudian, 33 napi dibunuh di penjara Roraima sebagai aksi balas dendam PCC. Rangkaian slaughter ini mengungkap pada dunia betapa sengitnya perang antar faksi di utara Brazil. FDN bersama sekutunya CV berupaya mempertahankan kontrol terhadap jalur narkoba Amazon dari agresi PCC yang ingin ekspansi. Akibat konflik ini, gelombang kekerasan meluas ke luar penjara. Pembunuhan balasan terjadi di jalanan Manaus dan tingkat pembunuhan melonjak di beberapa kota Amazon setelah 2017. Meskipun terpukul oleh operasi keamanan pasca kerusuhan, FDN tetap eksis dan berbahaya. Pemimpinnya seperti José Roberto da Copanza, walaupun dipindah ke penjara federal keamanan maksimum, masih memiliki loyalis di lapangan. FDN juga bermetamorfosis, aliansi yang fleksibel dibuat sesuai kebutuhan. Pernah dekat dengan CV, belakangan beberapa faksi pecahan FDN justru menjalin kontak dengan VCC jika itu menguntungkan. Hal ini menunjukkan fluiditas politik kejahatan di Brazil. Musuh hari ini bisa jadi sekutu esok hari bila ada kepentingan, rute narkoba atau bisnis legal lainnya. Selain FDN, di region utara ada pula geng-geng lokal seperti Os Manos di Pará atau Cartel do Norte di Amazonas. Namun sering mereka bervariasi dengan faksi besar seperti CV dan PCC untuk perlindungan. Intinya, wilayah Amazon menjadi rebutan karena nilai ekonomisnya bagi perdagangan narkoba internasional. Siapa yang menguasai koridor Amazon, sungai, pelabuhan sungai, kota perbatasan, mendapat pintu gerbang ke pasar global. Dalam hal ini, FDN berhasil menancapkan posisinya sebagai penguasa utara, meski harus terus waspada menghadapi raksasa seperti PCC.
Dampak bagi masyarakat lokal pun terasa. Kota-kota sungai seperti Tabatinga atau Benjamin Constant kerap menyaksikan peningkatan kriminalitas dan kekerasan terkait narkoba, membawa narkowar ke tanah yang dulunya damai. Di luar pemain besar nasional, terdapat sejumlah faksi regional yang patut disorot. Salah satunya Gordios de Estado atau disingkat dengan GDE, kelompok kriminal yang lahir di negara bagian Ceará, timur laut Brazil. GDE mencuat sekitar tahun 2016 di Fortaleza, ibu kota Ceará, dan dengan cepat memperoleh reputasi sangat brutal. Mereka meneror penduduk dengan video kekerasan di media sosial dan tak segan membantai lawan. GDE awalnya berperang melawan CV untuk kontrol wilayah Ceará, namun kemudian kabarnya bervariasi kelonggaran dengan VCC demi suplai narkobanya. Uniknya, GDE gencar merekrut anak muda pengangguran di kota pesisir Ceará, menyajikan uang dan status. Hal ini membuat GDE tumbuh dan sulit diberantas sepenuhnya karena cadangan rekrutmen terus mengalir. Pada tahun 2018, pecah kerusuhan di penjara Ceará ketika tahanan GDE dan VCC ditempatkan bersama. Setidaknya 10 napi tewas dalam konflik itu. Di Rio de Janeiro, selain CV, ada beberapa faksi lokal yang disebut dengan Terceiro Comando Puro dan Amigos dos Amigos. Adalah dua geng yang lebih kecil namun pernah cukup berpengaruh. TCP merupakan sempalan komando ketiga era 1980-an yang mencoba menyaingi CV di Rio. Faksi ini menguasai beberapa favela, misalnya di zona barat Rio, dan kadang beraliansi dengan Amigos dos Amigos untuk melawan dominasi CV. Amigos sendiri dibentuk tahun 1990-an oleh ex-anggota CV yang kecewa. Namanya berarti teman dari teman, yang mencerminkan jaringan pertemanan antar kriminal. Kekuasaan Amigos menurun seiring kematian tokohnya seperti Fabiano Antanazio de Silva. Tetapi mereka masih hadir di sejumlah komunitas. Konflik antar faksi kecil ini sering lokal sifatnya, misalnya perebutan titik penjualan narkoba di satu kompleks favela. Walau tak sebesar VCC-CV, kelompok-kelompok ini menambah lapisan kompleksitas lanskap kriminal Rio karena aliansi mereka mudah berubah. Kadang Amigos bekerja sama dengan CV melawan TCP, di lain waktu berbalik melawan CV bergantung situasi. Kehidupan warga sipil di daerah kekuasaan TCP dan Amigos berupa dengan area CV, rawan tembak-menembak dan intimidasi harian. Terakhir, militias layak dibahas terpisah. Militias adalah fenomena khas Brazil, khususnya di Rio de Janeiro, di mana kelompok paramiliter ilegal yang sebagian besar terdiri dari polisi atau ex-polisi mengambil alih kontrol suatu komunitas. Berbeda dengan faksi narkoba yang motivasi utamanya keuntungan dari narkotika, Cia berfokus memeras uang warga melalui penyediaan jasa dan monopoli ekonomi lokal. Mereka menjalankan bisnis keamanan legal, menarik iuran dari tiap rumah, toko, untuk perlindungan, menguasai distribusi seperti gas memasak, air bersih, listrik ilegal, angkutan umum informal, hingga internet dan TV kabel bajakan. Militia tumbuh subur di daerah yang ditelantarkan negara, misalnya kompleks perumahan murah di zona barat Rio. Awalnya, beberapa militia dipuji warga karena mengusir pengedar narkoba, tetapi segera terbukti bahwa mereka hanyalah penindas berwajah baru. Warga di bawah militia dipaksa membayar berbagai pungutan yang melawan diancam atau dibunuh. Militia juga masuk ke bisnis properti. Mereka merebut lahan kosong atau apartemen program pemerintah, lalu menjual atau sewakan secara ilegal. Keuntungan mereka dialirkan ke kantong pribadi para oknum aparat dan politisi pendukung. Militia bahkan memiliki pengaruh politik. Banyak anggota atau bos militia berhasil duduk di dewan kota atau punya koneksi kuat dengan politisi daerah. Hal ini membuat pemberantasan mereka sangat sulit karena mereka dilindungi orang dalam. Meskipun acap berbeda sikap terhadap militia dibanding geng narkoba, data menunjukkan wilayah di bawah militia lebih jarang dirazia polisi dibanding wilayah CV. Militia di Rio menjadi power broker yang memainkan peran ganda sebagai kriminal sekaligus aparat. Dampaknya sangat politis. Contohnya, investigasi menunjukkan keterlibatan milisia dengan pembunuhan politik, seperti kasus pembunuhan aktivis Marielle Franco tahun 2018 yang diduga melibatkan mantan polisi milicianos. Saat ini, militia mengontrol wilayah signifikan di Rio, terutama zona barat, bersaing diam-diam dengan CV dalam ekspansi teritorial. Keberadaan militia mempersulit upaya penegakan hukum, karena memerangi mereka berarti memerangi oknum penegak hukum itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri, persaingan antar faksi di Brazil telah memicu episode-episode kekerasan yang mengejutkan dunia. Perang antar geng berlangsung di penjara maupun di jalanan, seringkali dengan korban jiwa besar-besaran dan tampak meluas bagi masyarakat.
Salah satu contoh paling mencekam adalah rangkaian kerusuhan penjara tahun 2017 yang sudah diuraikan. PCC versus Aliansi CV atau FDN di berbagai penjara utara Brazil. Bayangkan, dalam hitungan 1 bulan, lebih dari 100 narapidana tewas di penjara Manaus, Boa Vista, dan Ceará akibat sering serang antar faksi. Tragedi ini menelanjangi kelemahan pemerintah mengendalikan fasilitas pemasyarakatan, sekaligus memperlihatkan kebrutalan tanpa ampun yang siap dilancarkan geng demi supremasi. Para korban tewas, banyak diantaranya dipenggal atau dibakar, menjadi pesan horor. Beginilah nasib musuh faksi di dalam penjara. Perang berlanjut di luar tembok penjara. Gelombang pembunuhan terencana terjadi sebagai aksi balas dendam. Misalnya, selepas kerusuhan Manaus 2017, polisi mencatat serangkaian pembunuhan misterius terhadap orang-orang terkait FDN di kota tersebut, diduga dilakukan simpatisan PCC. Demikian pula sebaliknya, anggota dan keluarga terkait PCC di utara menjadi target serangan balasan. Fenomena ini memicu migrasi internal. Beberapa keluarga narapidana atau mantan anggota geng terpaksa pindah kota karena takut menjadi sasaran. Konflik juga meluas ke bisnis. Perebutan rute narkoba Amazon menjadikan kota-kota perbatasan seperti di Tabatinga ajang baku tembak antar kaki tangan faksi. Warga setempat hidup dalam ketakutan, ekonomi lokal terguncang, dan stigma kekerasan melekat pada komunitas tersebut. Contoh kasus besar lainnya terjadi di perkotaan. Perang terbuka antara CV versus milisia di Rio. Di favela Jacarezinho 2001, CV berusaha mempertahankan wilayah dari operasi polisi. Hasilnya puluhan tewas dan banyak rumah rusak. Tahun 2022-2003, milisia di zona barat Rio terlibat konflik bersenjata dengan CV dan TCV untuk memperebutkan kontrol permukiman baru. Baku tembak sporadis pun pecah, membuat warga urban kelas menengah sekalipun ikut merasakan imbas ketika peluru nyasar mencapai jalan tol. Pemerintah Rio sempat mengarahkan kendaraan lapis baja ke wilayah-wilayah rawan, tetapi ini menimbulkan kontroversi karena menambah teror bagi penduduk tanpa benar-benar menyelesaikan perang antar geng. Dalam perang antar faksi, sangat terasa di bidang keamanan publik Brazil. Tingkat pembunuhan sempat melonjak pada tahun-tahun konflik intens. Contohnya, negara bagian Ceará mencatat lonjakan 39%. Angka homicidio setiap kali terjadi bentrok antar geng besar menurut analisis global inisiatif. Korban bukan hanya anggota geng, warga sipil, termasuk anak-anak, sering menjadi korban tak bersalah. Ada laporan anak-anak remaja yang dipaksa geng untuk menjadi kurir atau pengintai, lalu terbunuh, entah itu oleh saingan atau tertembak aparat. Trauma psikologis pun menjalar. Generasi muda di favela tumbuh akrab dengan suara tembakan, sirine, dan kematian dini kerabat mereka. Beberapa operasi polisi besar yang dimaksudkan menghentikan perang justru menambah daftar korban. Operasi di Complexo do Alemio tahun 2023 misalnya awalnya ditarget untuk menangkap pimpinan CV, namun eksekusinya berubah jadi pertempuran besar. Lebih dari 100 terduga kriminal tewas tertembak. Isu protes HAM bahwa banyak eksekusi dilakukan secara ringkas tanpa proses. Organisasi HAM lokal dan internasional mengecam penembakan polisi Brazil, namun otoritas kerap membela diri bahwa mereka menghadapi lawan bersenjata berat bak pasukan gerilya. Katanya, narco war di Brazil adalah konflik bersenjata de facto. Bedanya, ia tidak dinyatakan secara resmi, tapi dampaknya nyata, ribuan nyawa melayang, komunitas porak-poranda, dan lingkaran dendam yang sulit diputus. Menghadapi kompleksitas masalah ini, pemerintah Brazil telah menempuh berbagai upaya penegakan hukum. Meskipun hasilnya masih jauh dari tuntas, strategi yang diambil mencakup pendekatan represif sekaligus reformatif dengan melibatkan kerjasama internasional. Dari sisi penindakan langsung, operasi polisi berskala besar kerap diluncurkan untuk menggempur sarang faksi. Misalnya, pasca insiden Rio 2023 yang menewaskan 121 orang, Presiden Luiz Inácio Lula da Silva segera mengirim perwira tinggi ke Rio dan membentuk Satgas Darurat Pemberantasan Kriminal di kota itu. Presiden Brazil juga menandatangani undang-undang baru anti kejahatan terorganisir yang memperberat hukuman konspirasi kriminal dan melindungi aparat dari ancaman geng. Pemerintah pusat belakangan ini mencoba lebih proaktif membantu negara bagian, berusaha mengkoordinasikan intelijen. Salah satu langkah konkret adalah upaya integrasi sistem intelijen polisi di seluruh Brazil. Dan informasi tentang geng dapat dibagi lintas negara bagian secara cepat. Langkah ini dipandang penting karena sebelumnya faksi kerap lolos akibat lemahnya koordinasi antar polisi di berbagai wilayah. Selain itu, akar sosial ekonomi faksi belum tertangani. Selama kemiskinan dan ketimpangan ekstrim terus berlangsung di favela dan pedalaman,
geng akan terus menemukan sumber rekrutmen baru. Pemuda yang putus asa akan tetap tergoda dan bergabung jika tidak ada alternatif pekerjaan dan pendidikan. Program pemerintah seperti Bolsa Keluarga, perbaikan pendidikan, atau menciptakan lapangan kerja yang prefer perlu digalakkan sebagai solusi jangka panjang. Namun efek program semacam itu butuh waktu bertahun-tahun, sementara kekerasan menuntut penanganan seketika. Nasionalisasi geng juga menyulitkan. Bahkan jika Brazil berhasil menekan PCC dan CV di dalam negeri, mereka bisa mengungsi ke negara tetangga dan tetap menjalankan bisnis, seperti kartel Meksiko yang tetap kuat walau pemimpinnya ditangkap. Kerjasama internasional yang lebih mendalam diperlukan, termasuk penanganan aliran keuangan global mereka. Tetapi, koordinasi lintas negara kerap terbentur birokrasi dan perbedaan prioritas. Kisah vaksin narkoba di Brazil bukan sekedar drama kriminal, tetapi cermin dari persoalan struktural yang dalam. Dari cerita di atas, jelas bahwa perang melawan kartel di Brazil melibatkan lebih dari sekedar pemberantasan peredaran narkoba. Ini soal mengatasi kemiskinan, kesenjangan, korupsi, dan kelemahan institusi yang semuanya menciptakan monster bernama PCC, CV, dan milisia. Selama faktor-faktor tersebut masih terbuka, upaya penumpasan dengan moncong senjata saja ibarat menebas bayangan. Organisasi kriminal bisa tumbang satu, tumbuh 1000. Brazil kini di persimpangan jalan. Apakah akan terus mengulang siklus kekerasan dan pembalasan yang menghancurkan generasi, atau mencari jalan baru yang lebih holistik dan manusiawi? Pertanyaan-pertanyaan besar pun muncul. Apa solusi jangka panjangnya? Haruskah difokuskan pada reformasi total sistem penjara agar tidak lagi jadi sarang gangster? Bagaimana dengan pendekatan diskriminasi dan kesehatan publik untuk narkoba demi melemahkan pasar gelap? Bisakah pengentasan kemiskinan dan investasi di pendidikan di kawasan rawan mengurangi daya ikat geng? Dan tak kalah penting, beranikah para pemimpin Brazil membersihkan institusi dari korupsi sehingga negara benar-benar hadir melindungi rakyat kecil, alih-alih kongkang-lingkong dengan penjahat? Refleksi ini menjadi PR bersama, tidak hanya bagi pemerintah Brazil, tetapi juga masyarakat sipil dan komunitas global. Faksi kriminal seperti PCC dan CV telah menjelma ancaman lintas batas. Dunia internasional perlu peduli pada stabilitas Brazil, sebagaimana mereka peduli pada kartel di Kolombia atau Meksiko.